Shalom. Kita akan lanjutkan share kita pada hari ini dengan tema masih misteri kerajaan sorga, tetapi kita akan melihat bagaimana bahwa rencana Bapa yang adalah kerajaan sorga itu kita bisa lihat rencananya dan kita bisa ambil bagian di dalam rencana Bapa tersebut. Mari kita melihat dalam Kejadian 1 ayat 26-28 khususnya, bahwa dari rencana Bapa di situ dikatakan marilah kita membuat manusia serupa gambar dengan kita. Ayat 28 katakan supaya mereka diperintahkan untuk menaklukkan, beranak cucu dan menaklukkan segala sesuatu. Kata menaklukkan istilah Ibrani itu adalah kabas, artinya menginjak. Menginjak ini artinya ada musuh yang harus dilawan, ada peperangan yang harus dijalankan, dan perkataan menginjak ini juga secara tersirat mengungkapkan bahwa manusia itu, bahwa rencana Bapa itu menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Manusia yang menjalankannya itu, tapi sebagai wakil, karena istilah serupa itu berarti istilah Ibraninya Shelem, itu berarti wakil, sehingga manusia menjadi wakil di bumi ini, berkuasa bagi Bapa di sorga untuk menginjak, menaklukkan musuh-musuh, sampai nanti kita melihat musuh terakhir ditaklukkan. Jadi dalam rencana Bapa sudah jelas terlihat bahwa Bapa di sorga menaruh wakilnya di muka bumi ini, manusia, supaya manusia menegakkan kerajaannya dan menaklukkan, menginjak kabas musuh-musuh yang harus dikuasai, ditaklukkan. Ini rencana Bapa. Tapi bagaimana kita bisa melihat rencana Bapa lebih detail dan bagaimana kita bisa ambil bagian dalam rencana Bapa untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi? Kalau kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal 5, di situ ditulis, dan aku melihat di tangan kanan dia, ini dia di sini Bapa di sorga yang duduk di atas tahta, ada sebuah kitab yang ditulisi di sebelah dalam dan di sebelah belakangnya dimeterai dengan 7 meterai. Jadi di tangan kanan Bapa ini ada kitab yang termeterai, ada 7 meterainya. Disinilah sebenarnya rencana Bapa itu dalam kitab ini. Kalau ada orang yang bisa membuka kitab ini, maka terbuka juga rencana Bapa itu. Sangat detail, ya, walaupun dengan bahasa simbol. Tetapi ternyata di sorga, di bumi, di bawah bumi, tidak ada satu makhluk pun yang bisa membuka kitab yang ada di tangan kanan Bapa ini, yang merupakan rencananya yang tersembunyi itu. Dan ternyata ada di sini dikatakan, ada selanjutnya ada anak domba yang seperti telah disembelih. Anak domba ini selalu melambangkan simbol daripada Yesus Kristus yang telah disembelih, mati di kayu salib, dibantai di sana. Itulah anak domba, itulah yang ternyata punya hak, punya wewenang untuk membuka, mengambil kitab ini dan membuka meterai-meterainya. Terbukalah rencana Bapa itu, terbukalah rencana dan kehendak Bapa itu. Jadi persyaratan untuk membuka atau melihat kehendak Bapa, rencana Bapa tentang kerajaannya di muka bumi, syaratnya harus disembelih, bantai di kayu salib, seperti itu. Nah, jadi kita melihat bahwa hanya Yesus, anak domba Elohim yang sudah disalib, dialah yang berhak membuka. Dan kita melihat setelah dibuka, materai 1, materai 2, materai 3, terus sampai materai ke-7. Ada lagi ketika buka materai ke-7 ada sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 7 terakhir. Di situ misterinya daripada Bapa ini terbuka, yaitu menuju kepada langit dan bumi yang baru, di mana manusia pada akhirnya semuanya akan menaklukkan musuh-musuh itu. Nah, ini tidak mudah melihat rencana ini, karena ada harga yang harus dibayar, saudara. Bahwa kita harus juga membayar harga seperti, kurang lebih seperti yang Yesus bayar. Mari kita melihat di kitab Matius, satu kitab itu yang menjelaskan bagaimana Yesus
menawarkan kerajaannya kepada bangsa Yahudi. Kalau kita melihat Injil Matius, tentu kita tidak akan bahas ini seluruhnya, tapi kita akan melihat bagaimana bahwa cara Yesus menawarkan itu kerajaan itu kepada bangsa Yahudi. Jadi Injil Matius ini sebenarnya sederhana saja. Kalau mau dibagi tiga, dia menjadi sederhana. Yang bagian pertama itu menekankan bahwa kedatangan Yesus itu merupakan penggenapan daripada nubuat-nubuat dari perjanjian sebelumnya antara Yahweh dengan Israel yang ditengahi oleh Musa. Bahwa Yesus datang tidak untuk menghancurkan perjanjian itu, tetapi untuk menggenapinya. Itu pasal pertama sampai pasal keempat. Berikut ada kata dikatakan di situ dari pasal 4 ayat 17. Sejak saat itu, setelah penggenapan sudah dijelaskan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, maka pasal 4 ayat 17 katakan sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat itu dalam istilah Yunani metanoia, artinya berubah pikiran. Yang Yesus suruh berubah pikiran ini bukan para pelacur, pemungut cukai, orang-orang berdosa, bukan itu, saudaraku. Yang Yesus suruh bertobat itu adalah orang-orang Farisi, terutama para pemimpin agama, orang Saduki, Sanhedrin, mahkamah agama itu yang harus berubah pikirannya. Karena Yesus ini menawarkan kerajaan surga kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel diwakili oleh mahkamah agama ini. Yesus minta, bertobatlah engkau, berubahlah dulu pikiranmu. Apa yang mesti berubah? Karena yang harus dirubah itu pola pikir daripada bangsa Yahudi, terutama Sanhedrinnya itu, yang menganggap kerajaan surga itu sama. Karena dia anggap Mesias itu anak Daud, dia pikir kerajaan surga itu adalah suatu kerajaan di bumi yang musuhnya musuh jasmani, tahtanya tahta jasmani, istana-istana jasmani, berkat-berkat jasmani, segala sesuatu serba jasmani. Yesus bilang bukan begitu. Karena sekalipun Mesias itu anak Daud, tapi Daud pun menyebut Mesias itu sebagai tuannya. Jadi Mesias itu kerajaannya lebih tinggi, di alam-alam yang lebih tinggi. Yesus bilang kepada Pilatus, kerajaanku bukan dari sini. Seandainya kerajaanku dari dunia ini, tentu hamba-hambaku akan melawan. Aku nggak akan dibiarkan ditangkap oleh orang Yahudi. Tapi kata Yesus, kerajaanku bukan dari sini. Kerajaan Yesus itu adalah kerajaan yang di dalam sorga. Dari sorga itu kerajaannya. Karena Yesus berasal dari sorga. Jadi orang Yahudi diminta bertobat. Rubah dulu pikiranmu, karena supaya kerajaan sorga ini bisa diterima. Nah, tapi ternyata orang Yahudi ini tidak berubah. Dan dia tidak menerima Yesus. Selanjutnya Yesus katakan, setelah harus berubah orang pikirannya, baru Yesus katakan ayat yang ke pasal 16. Ini bagian yang terakhir. Yesus katakan, sejak saat itu, ini ada kalimat sejak saat itu yang merupakan kunci untuk membelah, menganalisis kitab Matius ini. Sejak saat itu, Yesus mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus langsung menarik Yesus, dia mengatakan, jangan Tuhan. Tapi Yesus bilang, engkau memikirkan yang dipikirkan manusia. Rupanya langkah berikut untuk masuk ke dalam kerajaan sorga ini, untuk memahami rencana Bapa ini, yaitu salib itu. Yesus katakan, barang siapa mau ikut aku, dia mesti pikul salib, menyangkal diri. Disinilah saudaraku misterinya kerajaan sorga itu. Yang pertama, bahwa kerajaan sorga itu suatu kerajaan yang spiritual. Yang kedua, untuk memahaminya, untuk ambil bagian di dalamnya, kita harus mengikuti jalannya Yesus, yaitu pikul salib, menyangkal diri. Karena kerajaan sorga ini berbeda arahnya dengan keinginan kita secara manusia. Kerajaan sorga bilang ke kiri karena kita inginnya ke kanan. Menyangkal diri itu artinya menyangkal pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, dan kemauan kita sendiri. Kita belajar hari lepas hari mengikuti arahan daripada kerajaan sorga ini. Kalau kadang-kadang kita secara manusia ingin cepat, kerajaan sorga bilang tunggu, ada cara Tuhan dan waktu Tuhan. Ini artinya menyangkal diri. Saudara dan saya tidak bisa melihat rencana Bapa, tentu
tentang kerajaan sorga, saudara dan saya tidak bisa ambil bagian dalam rencana Bapa kalau tidak melalui jalan salib ini. Inilah jalan yang memang ada penderitaan tentunya. Mikul salib itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Mikul salib itu sesuatu yang menyengsarakan, saudaraku, yang menyusahkan. Tetapi justru melalui jalan inilah, seperti yang jalan Yesus lalui, kita bisa membuka kitab yang termeterai. Kita bisa melihat rencana Bapa, saudaraku. Bukan hanya melihat, kita bisa memahami, bahkan kita bisa ambil bagian dalam rencana Bapa untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi. Salib merupakan jalan, saudara. Tidak ada jalan lain. Saudara, jangan kita ambil jalan pintas untuk mengerti rencana Bapa. Hanya satu jalan, yaitu jalan salib. Saudara dan saya belajar mengikut salib, tapi saudaraku, ini adalah berkat luar biasa. Salib itu adalah berkat, saudaraku. Inilah berkat terbesar yang diberikan Bapa di sorga kepada manusia. Salib. Karena tanpa salib kita tidak bisa melihat kehendak Bapa, tidak bisa ambil bagian dalam rencananya. Hidup kita menjadi kacau, saudaraku. Tapi dengan salib inilah kita masuk dalam kehendak Bapa, masuk dalam rencana Bapa, ambil bagian dalam kehendaknya, menuju kepada langit dan bumi yang baru. Melalui pikul salib ini juga kita ada damai, saudara. Damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Damai sejahtera yang hanya dapat diberikan oleh Yesus. Jadi, saudaraku, sebagai kesimpulan daripada share saya hari ini, bahwa Bapa punya rencana, punya kehendak untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi melalui manusia. Tetapi manusia harus menaklukkan, harus menguasai, harus tabas, menginjak musuh. Bagaimana caranya itu dapat terjadi? Bagaimana manusia bisa melihat kehendak Bapa, bisa ambil bagian dalam rencana Bapa untuk menegakkan kerajaannya? Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu Saudara, hanya salib. Kita mengikul salib, belajar menyangkal diri hari lepas hari, maka kita akan melihat kehendak Bapa, rencana Bapa, dan kita mulai kabas, menginjak-injak iblis, roh jahat, dan kita akan menaklukkan segala sesuatu sehingga Bapa menjadi semua di dalam semua. Amin. Puji Tuhan.